101.1 Smart FM, part of KG Radio Network. Semua listener, selamat sore. Jam segini udah nyari cemilan sore-sore biasanya ya. Ini paling pas kalau ke tempat-tempat langganan bareng teman di kantor atau mungkin janjian dengan relasi bisnisnya ya. Kafe di mana aja nih yang biasanya jadi favorit semua listeners? Yang pastinya kadang-kadang nggak hanya berpengaruh dari tempatnya sih ya, tapi dari makanannya ya. Apalagi kalau tempatnya keren banget buat foto-foto di situ, dan kadang juga dari promosi media sosial dari tempatnya ini foto-fotonya keren-keren, maka kita biasanya gampang tertarik semua listeners ya. Karena perkembangan teknologi memang juga selalu memunculkan profesi-profesi baru semua listeners ya. Seperti dari food photographer sendiri atau fotografi kuliner. Udah ada yang pernah berkecimpung di dunia ini semua listeners? Karena memang kuliner saat ini sedang berjamur di Indonesia. Tentunya karena perubahan besar di dunia teknologi ya. Kalau ingat-ingat semua listeners, dulu ini bisnis kuliner hanya dilakukan dengan cara-cara biasa. Tapi saat ini nggak lagi. Karena perkembangan dunia digital, strategi pemasaran bisnis kuliner juga sangat bergantung pada food photography. Nah, ini sebabnya akhirnya profesi dari food photographer pun muncul di akhir-akhir ini ya. Udah beberapa tahun sih ya. Nah, lalu sebenarnya apa saja prospek yang bisa digali dari keahlian seorang food photography ya. Nah, kita akan menyimak inspirasi bersama narasumber saya di sore hari ini. Ada Mas Sandi Geta. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Wah, kalau dia udah dari kacamatanya ini udah mengisyaratkan seorang fotografer ya. Biasanya ciri-ciri dari kacamata loh Mas ya. Ngerti? Udah dari kacamata, kadang dari kostumnya. Ini udah dari berapa meter udah kecium nih aroma-aroma seorang fotografer ya. Tadi udah mau tahu Smart FM nggak? Nanti foto ya habis ini ya. Boleh. Jadi koleksinya Smart FM ya. So listeners, memang saat ini udah banyak banget profesi dari food photographer ya. Ini banyak banget yang bisa digali. Nah, Mas Geta panggilan akrabnya, ini di sore-sore kita akan berbagi inspirasi. Teman-teman juga yang udah berkecimpung di dunia ini, profesi ini juga boleh sharing bersama Mas Geta ya. Karena Mas Geta ini juga udah banyak melalang buana di kota-kota besar di Indonesia ya. Sering sharing ilmunya, dan sore hari ini kita thank you banget bisa bagi waktu ke Radio Smart FM ya. Mas Geta, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Terakhir di kota mana nih Mas? Terakhir di kota sendiri. Di kota sendiri ya? Sendiri. Masih pandemi soalnya ya. Ya betul. Ada beberapa sih, tapi karena pandemi sendiri kan jadi bukan dibatalin sih, pending. Di pending ya. Tapi dapatnya terakhir ya di kota sendiri. Nilai terakhir di angka berapa Mas? Wih. Biasanya nanya kayak gitu. Kalau main angka enaknya sih bilang cukup lah. Cukup lah ya. Nah, cukup untuk ngebiayain selama pandemi ini Mas ya? Sepertinya begitu. Sepertinya. Nah, semua listeners tertarik, nanti kita akan gali ya sama Mas Geta ya. Mas Geta, kapan nih awal mulanya tertarik dengan dunia foto? Kalau mau cerita awal mula foto, saya foto itu mulai dari tahun 99 ya, SMA. 99. Aku baru usia 9 tahun tuh Mas. Mas Geta udah pegang foto loh ya. Sudah mulai kamera, udah pegang kamera ya. Betul. Tapi dari tahun 99 itu banyak mainnya gitu. Semua lah di foto gitu. Belum ada namanya jati dirinya itu belum ketemu gitu. Nah, setelah 10 tahun belakangan ini, saya sempat vakum tuh 3 tahun. Motret gitu, bingung gitu, ini mau ngapain gitu. Waktunya habis tapi nggak ada pemasukan gitu. Nah, akhirnya 10 tahun terakhir belakangan ini, 11 tahun, saya putuskan lah masuk di komersial gitu. Tapi awalnya bukan food. Awalnya dulu di interior, main di interior, lama ada yang tawarin foto untuk makanan. Nah, begitu foto makanan ini, saya bingung sendiri gitu. Ini diapain gitu. Caranya biar fotonya bagus itu bagaimana? Soalnya yang taunya kita kadang langsung makan ya Mas ya. Betul. Nggak foto dulu. Betul. Tahu-tahu habis aja. Nah, setelah itu saya mulai berani ambil. Udah, saya cobain dulu deh. Waktu itu ada sekitar 4 atau 5 makanan. Salah satu hotel di Makassar juga. Itu orderan pertama Mas ya? Bukan orderan pertama sih sebenarnya. Untuk food? Bantuan. Oke. Nah, minta tolong difoto. Dan ya udahlah, sekalian saya belajar gitu. Belajar akhirnya hancur. Terus saya hubungi lagi sama yang hotelnya ini. Saya minta 1 kali lagi dong kesempatan gitu. Mau coba lagi gitu. Dan kebetulan dapat gitu. Oke, dan saya waktu itu nggak minta fee sama sekali.
saya memang mau belajar waktu itu. Foto, akhirnya bisalah dianggap oke begitu. Nah, semenjak saat itu saya juga penasaran sendiri. Oh, harus seperti ini, sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang masih belajar loh, Masih belajar. Wah, udah segini profesionalnya masih mau belajar ya. Masih belajar. Gimana kita ini ya, kayaknya megang kamera aja kadang-kadang kaku-kaku gitu ya. Dulu juga pernah tertarik dengan dunia foto, mungkin karena perkuliahan di komunikasi Mas Gita ya. Jadi kadang-kadang anak komunikasi tuh mau nggak mau megang kamera. Betul. Ya belajar, soalnya ada di mata kuliah. Tapi memang kalau bukan passionnya kadang nggak bisa dieksplor dengan baik ya. Betul, Mas Gita ya. Mungkin seperti itu. Oke, Mas Gita sendiri dari latar belakang pendidikannya nih? Nah, kalau latar belakang pendidikannya jauh sekali. Jauh sekali ya. Saya dulu ekonomi. Nah, ini anak ekonomi kadang suka-suka nyasar ya? Ya, banyak yang nyasar itu anak ekonomi. Dan saya suka foto karena ya foto itu menurut saya menghentikan waktu. Menghentikan waktu. Dan kadang foto itu kan momen kan tidak bisa diulang lagi. Kadang kalau kita jepret gitu. Dan saya sampai sekarang kalau motret itu nggak pernah dihapus. Oke. Jadi biarin jalan, simpan. Nanti kalau ada waktu mungkin lihat-lihat kejadian dulu. Oh, ada ya foto yang ini. Oh, ada foto ini. Gitu. Oke, disimpan. Soalnya foto itu menghentikan waktu. Betul. Mas ya. Bagi saya ya. Ada cerita paling yang nggak bisa dilupa deh Mas ya. Ini cerita mungkin yang terkesan sekali saat menjadi profesi fotografer ini Mas. Pernah, tapi waktu itu bukan ini ya, bukan di komersialnya. Justru karena ikut event lomba gitu. Event lomba itu hari di salah satu mall juga di daerah atas sana. Pesertanya itu bisa dibilang ratusan lah. Dan ada di beberapa kota di Indonesia. Waktu itu jurinya Babe Darwis Triadi, semua tahu lah. Nah, setiap kota ini hanya dipilih 2 orang. 2 orang. Saya motret gitu. Semuanya udah pada ngumpulin foto. Saya ini belakangan masih bingung mau ngumpulin foto yang mana. Saya lihat teman-teman, semuanya berwarna fotonya. Coba deh hitam putih sendiri. Saya rubahlah ke hitam putih fotonya. Dan tidak ada harapan untuk menang sebenarnya, cuma fun. Masukin foto, minggu depannya terpilih. Mewakili Makassar. Nah, itu yang paling sampai sekarang ya paling berkesan. Apa yang bisa ditarik dari kejadian itu Mas? Apa yang bisa ditarik? Foto itu menurut saya ya, foto itu momen ya. Cari momen yang beda sendiri lah. Orang semuanya berwarna, saya sendiri hitam putih. Orang semuanya dari fotonya kemarin kebanyakan dari depan, saya dari samping. Momen dan lucknya. Momen ya. Soalnya momen itu nggak bisa diulang. Betul. Mas ya. Momen itu adalah waktu. Jadi ketika Mas Gita mengatakan foto itu memberhentikan waktu, berarti memang momen ini harus kita tangkap sebelum waktunya berhenti Mas ya. Wah, dan dibingkai dalam sebuah frame ya. Keren ya. So listeners, kita juga selain menjalani profesinya sebagai fotografer, small listeners saat ini juga masih berkecimpung di dunia bisnis kafe Mas ya. Nah, boleh dong dipromosiin. Kafenya ada di jalan mana, Mas? Kafenya di Jalan Racing Center 21E. Namanya 2 Jiwa Coffee. Nah, 2 Jiwa Coffee. Ini menarik juga nih. Kenapa menamakan 2 Jiwa Coffee nih, Mas? Ya, yang seperti saya cerita tadi gitu. Kita ini berpasangan semuanya. Di badan kita juga semuanya berpasangan. Jadi kalau sendiri itu rasanya nggak enak. Khusus untuk jomblo nggak enak gitu. Jomblo itu nggak enak ya. Oke, jadi terinspirasi dari situ ya. Oke, saat ini udah berapa lama membangun bisnis kafe ini, Mas? Kalau bisnis sendiri kita baru berjalan setahun ya. Untuk di bisnis kafenya sendiri. 2 tahun, berarti udah setahun. Ini merasakan sedikit perubahan di masa pandemi, Mas ya. Ini apa yang sangat berubah selain mungkin jumlah kunjungannya, Mas? Jumlah kunjungan dan belajar bersabar. Oke, belajar bersabar ya. Betul. Seperti moto Mas ya. Moto itu harus sabar. Betul, ya Mas ya. Moto itu harus sabar. Kalau mau dapat yang bagus ya harus sabar.
Mhm. Kata Gading sih ya, si papanya Gempi ya, moto itu adalah hati ya. Betul. Jadi kalau motonya kita nggak bisa sabar, kadang-kadang kita dapatkan hati juga susah katanya. Betul. Jadi kalau anak-anak fotografer itu gampang banget dapetin belahan jiwa ya. Hey. Soalnya berbicara masalah hati, small listeners ya. Oke, Mas Geta, ini kita tertarik nih, gimana sih sebenarnya prospek dari dunia food photographer ini? Yang pertama apa ya saja yang bisa kita dapatkan ketika kita terjun di dunia profesi ini? Kalau menurut saya sendiri, prospeknya untuk di kota kita atau gimana nih? Di kota kita dulu deh. Kalau di kota kita itu masih sangat terbuka sekali. Pemainnya masih sedikit, kuenya banyak. Oke. Nah, jadi kalau memang mau fokus ke food, yaitu dia bukan harus bisa makan gitu ya. Harus bisa melihat foto itu. Kalau food fotografi itu bukan bagaimana caranya membuat foto gitu. Oke. Tapi bagaimana foto ini bisa laku, makanannya ini bisa laku. Oke, bukan Gitu. bagaimana kita Jepretnya itu membuat foto makanan gitu ya, betul. tapi bagaimana makanan yang kita foto itu harus bisa laku. Laku. Oke. Percuma kan. Foto gitu saya nggak ada yang beli. Nggak ada yang melirik. Foto yang bagus itu menurut saya ya. Kalau kita buka menu, begitu kita buka menu, mata tuh langsung berhenti. Oh ini enak nih. Nah kalau buka menu set nasi goreng, Oke. jadinya kan ya kayak kurang aja gitu. Oke. Enak kalau mereka buka, mata berhenti. Set. Ini rasanya gimana? Ini enak nggak? Gitu. Ini pakai saus apa? Nah gitu. Nah itu baru dikatakan sukses ya. Bukan sukses sih saya bilang. Baru dikatakan foto yang benar. Bener ya. Ya. Oke. Dan fotonya menjual. Fotonya menjual. Oke. Pertanyaan lagi nih Mas Geta. Boleh. Nah masalah jual-jual ini ya, jual menjual. Biasanya dari proses seorang food photographer ini, apakah memang ngasilin foto dulu banyak-banyak, kemudian ditawarin ke para calon klien, atau dari calon klien ini request meminta foto-foto dengan beberapa mungkin angle yang berbeda gitu. Oke. Ini deh triknya kalau mau masuk di food fotografi ya. Ini triknya nih, Nih saya dengerin kasih ya. bocoran ya. Dikasih bocoran nih sama kita. Teman-teman fotografer kan biasanya kan nongkrong di kafe, nongkrong di mana, pesan makan pasti. Nah, saran saya sebelum dimakan, foto dulu lah. Oke. Fotonya itu jangan satu angle. Foto itu jangan cepat puas. Explore makanannya dari atas, dari samping, asal dari belakang juga mungkin bisa gitu. Buat portofolio yang banyak. Itu gratis lah. Buat portofolio yang banyak itu gratis. Kita makan bisa foto kan. Gitu. Setelah punya portofolio yang cukup lumayan, beranikan diri. Jangan ada nama saya Malu kan masih pemula. gitu ya, masih pemula. Itu yang sering saya ketemu ya di teman-teman ya. Saya sering nanya, masukin ke sini. Proposalnya masukin ke sini. Ah, nggak enak. Kan Kak Geta lebih duluan, lebih jago. Saya nggak jago, saya duluan. Kalian juga bisa gitu. Seperti itu. Bener ya. Jadi jangan takut untuk mencoba, semua listeners ya. Jadi ngasilin, soalnya pesan makan itu juga kan fotonya gratis ya Mas Gita ya. Banyak-banyak. Kalau biasanya kita kan takut, mungkin ini masalah teknis Mas Gita ya. Takut penuh memori. Jadi kadang-kadang kalau foto-foto nggak terlalu, angle-nya nggak terlalu bagus, dihapusin tuh. Nah gini loh, ini trik lagi. Kadang ya, kita sekarang kan pakai handphone kan sudah bisa langsung ke kamera, langsung bisa ke handphone. Benar. Foto nih, pokoknya saya foto ini nih, terus saya edit, masukin Instagram, saya tag ke tempatnya. Kita kan nggak tahu besoknya gitu, dilihat sama dia suka, telepon. Oke. Seperti itu. Yang penting fotonya bener dulu. Jadi langsung upload aja biar memorinya nggak penuh ya. Benar. Oke, banyak banget. Ini dari teknis penjualan aja loh ya, baru bagaimana cara untuk menjual foto kita. Belum lagi yang lain-lain. Misalnya nih, bagaimana misalnya seorang food photographer ini memulai meniti karirnya. Mas Geta ini seperti apa? Apakah lebih banyak mengikuti kelas-kelas training dulu untuk food photography, atau banyak belajar lewat membaca, atau mungkin langsung praktik dengan bergaul dengan teman-teman komunitas fotografi?
Nah, sebenarnya saya ini fotografer sudah lintas generasi sih. Mhm. Dulu tahun 2000 Berat banget ya ngomongnya Mas, lintas generasi ya. tahun 2010 ke bawah, Mhm. YouTube kan masih susah. YouTube masih susah. Terus handphone nggak secanggih sekarang gitu. Dulu saya mencari untuk tempat untuk belajar itu susah. Saya nggak tahu harus kemana. Dan lagian ya yang saya kerjakan ini barang susah. Nggak ada orang berkecimpung di sini dulu ya. Jadi saya bingung kemana. Ini mau kemana gitu. Saya belajarnya di mana. Nah akhirnya saya belajar sendiri, otodidak. Mau nggak mau. Banyak lihat Google, oh fotonya seperti ini, ikutin. Jadi kalau untuk teknisnya boleh dipelajarin secara otodidak juga Mas? Bisa, Oke. bisa, sangat bisa. Seperti itu. Oke, jadi banyak belajar di Explore sih. explore ya. Oke, pernah nggak Mas merasa wah ini hasil fotoku gagal gitu? Ini Sering. udah profesional nih, Sering. udah pesanan klien nih, tapi kita gagal. Ya sering, kalau itu sering. Kalau kita sudah merasa seperti itu, istirahat dulu lah. Oke. 10 menit, break dulu lah 10 menit. Jangan dipaksain. Gini loh, kadang kita kalau mau motret itu, sini sudah ada. Tapi begitu sampai di tempat, beda dengan kenyataannya, beda dengan ekspektasinya. Istirahat dulu lah, break dulu, ngobrol dulu lah. Nanti tiba-tiba muncul sendiri, oh harusnya seperti ini. Coba, pasti bisa. Oke, Mas, mitos atau fakta nih, profesi food photographer ini orang-orangnya pasti gemuk-gemuk. Mitos. Mitos ya. Soalnya kalau kita yang berkecimpung di situ ya, ini kayaknya keinginan membuat menjual foto udah hilang Mas ya. Nah kalau melihat apa namanya udah menggiurkan gitu ya makanannya ya. Itu mitos. Mitos ya. Kalau fotografer makanan itu gemuk-gemuk itu mitos. Kalau mau faktanya, fotografer makanan itu pasti selalu makan. Oke ya, itu fakta Mas ya. Foto makan gitu. Jadi kalau ada yang sebelumnya bukan profesi food photographer, akhirnya bisa gemuk ketika menjadi profesi ini, itu mitos ya Mas ya. Mitos. Oke, ya kirain gemuknya karena makan makanan yang difoto Mas ya. Ini kalau boleh lirik-lirik hasil fotonya juga ada di Instagram, boleh di follow. Aku udah di follow back malah ya. Ini di Sandi_Geta ya. Kemudian untuk profesionalnya mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen mengikuti kelasnya Mas Sandi mungkin ya, sharing-sharing atau pengen belajar banyak tentang dunia food fotografi ini, bisa dilihat juga untuk hasil-hasilnya. Ini kegiatannya di mana Mas tadi Instagramnya? Geta Indonesia. Oke, Geta multimedia Indonesia ya. Semua foto-fotonya juga udah dipost di sana. Dan kalau memang kita lihat perjalanan karir Mas Geta ini, kalau dilihat Instagram Anggia Babawa ini lebih ke awalnya interior Mas ya. Kenapa tertarik dengan dunia foto interior? Gini, simpel sih jawabannya. Objeknya nggak gerak. Oke, objeknya nggak gerak. Saya orangnya tremor. Saya kalau mau yang bergerak itu kadang blur. Oke. Jadi saya memilih yang diam-diam saja lah. Kanan diam. Nah, jadi kalau kita di fotonya agak diam-diam, Mas kita suka ya. Oke. Jadi kalau susah mana Mas? Kalau untuk ini mungkin secara luas. Ini objek yang bergerak dengan nggak bergerak. Kalau saya pribadi objek yang bergerak itu nggak susah fotonya. Objek yang bergerak ya. Makanya saya lebih memilih ke interior, lebih memilih ke food product dan sebagainya. Yang diam-diam saja lah, yang gampang saya atur. Yang gampang diatur-atur ya, ngikut-ngikut Mas Geta ya. Mas, ini triknya deh. Tadi udah trik penjualan, gimana fotonya kita bisa bagus, explore ya. Tapi kan biasanya ada memang dari teknis pengambilan gitu Mas. Kadang-kadang kalau yang kita tahu kalau baca-baca di Google itu pertama kadang-kadang pencahayaan ya. Pencahayaan itu sangat menjamin. Kemudian juga pengaturan fokus dan frekuensi. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, kalau kita orang awam ini gimana Mas untuk menghasilkan foto yang keren nih? Yang bagus. Nggak harus yang laku dijual dulu deh. Foto yang benar dulu ya. Yang benar. Yang pertama yang perhatikan jatuhnya bayangan itu di mana? Jatuhnya bayangan. Yes. Oke. Yang kedua, yang pertama dulu deh saya jelaskan. Nih kalau kita foto nih, ini makanan seperti makanan di depan kita. Kalau bayangannya di depan kita itu kan nggak bagus. Oke.
kan? Yang bagusnya di atas. Samping. Oh, samping. Samping nggak memang juga ada samping bawah, ada yang di atas. Hmm. Jadi bagaimana cara membuat bayangannya ini enak? Bayangan yang membantu main objek ini menjadi lebih menarik. Oke, berarti membuat jatuhnya bayangan ini bagus ya ke samping. Nah, ini ilmu pertama nih yang harus dicatat. Tapi nggak selamanya harus ke samping. Kadang dari atas, kadang dari serong kanan kiri gitu bisa. Oke, yang kedua apa Mas? Yang kedua, kalau mau fotonya bagus, explore makanannya dulu deh sebelum motret. Explore makanannya dulu. Jadi kita deskripsikan nih makanannya seperti apa. Karena kalau makanan yang kayak cookies yang kering-kering itu dengan makanan yang agak berminyak itu beda. Bedanya di mana Mas? Minyaknya? Yang satu menyerap cahaya, yang satu menghasilkan cahaya. Oke. Gitu. Nah, bagaimana caranya biar balance nih, warnanya balance, cahayanya balance, shadownya balance. Nah, kita kadang butuh diffuser, kita kadang butuh reflektor, seperti itu. Nah, udah teknis banget nih semua listeners ya. Masuk ke teknis kalau. Kayaknya memang harus bikin kelas deh Mas Geta. Selanjutnya apa lagi nih Mas? Apanya? Apa lagi nih yang harus kita perhatiin? Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Yang paling penting itu jangan buru-buru. Oh iya, yang paling penting juga nih satu nih saya kasih. Ini bocoran lagi. Selalu fokus ke bagian paling depan. Fokus bagian paling depan. Ya, jadi kalau makanan seperti ini, yang ini fokusnya. Oke. Biasanya kan saya lihat kalau dari atas. Kadang di belakang fokusnya, kadang di tengah fokusnya. Jadi yang di depan ini blur, belakang blur, tengah fokus kan kadang kurang enak liatnya. Kalau mau bagus, fokusnya di depan. Fokusnya di depan. Betul. Ya. Tapi kalau pengambilannya dari atas, itu fokusnya tengah Mas, seperti? Boleh. Gimana? Fokusnya di tengah boleh. Tergantung pengambilannya. Tergantung pengambilan. Saran selanjutnya menggunakan F besar. F itu diafragma yang besar. Jangan pernah memakai diafragma yang 2,8 ke bawah, jangan. Yang kita butuhkan kalau untuk foto makanan itu kan semuanya jelas. Bukan ada yang 5, bukan ada yang apa namanya bokeh. Kita nggak butuh. Kita nggak butuh bokeh. Kadang butuh kalau buat yang art. Tapi kalau untuk komersial mending jelas semua deh. Oke. Karena itu menentukan Anda dibayar apa tidak. Ya. Anda dibayar atau enggak, ini sangat menentukan banget semua listeners ya. Jadi ada beberapa tips kecil nih yang Mas Geta sedikit sharing ke semua listeners gimana menghasilkan foto yang benar. Benar dulu deh ya sebelum dibayar. Betul. Karena memang ini profesinya gampang-gampang susah Mas ya. Kalau saya food photographer ini susah. Susah ya? Susah. Wah, nggak ada gampangnya ya. Yang gampang itu interior menurut saya. Karena kalau interior kan kita tinggal balik-balik kamera kemana angle-nya. Nah kalau makanan sudah susah, kejar waktu. Contohnya kalau kayak makanan yang berkuah, makin lama kan lemaknya makin naik. Oke. Wah, timingnya juga Mas ya. Kejar waktu jadinya. Jadi kalau mungkin udah nggak sesuai foto makanannya, dikonsumsi dulu kali ya fotografernya ya. Kemudian disajiin lagi yang baru. Ganti gitu. baru. Oh ganti baru ya. Harus ganti baru. Makanya kenyang ya. Food fotografer itu kenyang ya. Oke. Jadi kalau misalnya memang kita bisa teliti Mas ya dengan keadaan-keadaan seperti ini Mas Geta dapetin ketika udah terjun di dunia food photographer, udah ada di lapangan atau memang sebelumnya ini udah teori-teori ini udah dipakai sama teman-teman profesional lainnya? Learning by doing sih. Terima dulu. Di lapangan saya belajar. Tapi referensi sudah ada di kepala. Umpamanya saya kalau mau foto makanan itu biasanya ngobrol dulu sama chefnya. H-1. Oke. Ngobrol dulu. Nih di list dong makanannya apa gitu. Yang berkuah berapa, yang kering berapa. Akhirnya di list. Saya cari tuh, oh kalau foto kayak gini bagusnya kayak gini gitu. Jadi nanti begitu tiba di lapangan ya beda-beda tipis lah. Oke. Nah, tapi sudah ada gambaran. Gambaran ya. Kan kalau baru datang terus aduh digimanain ini. Nah, itu yang buang waktu menurut saya bilang. Oke. Sejauh ini dengan dunia food photographer ini Mas Geta udah lebih sering kemana nih Mas orderannya? Ke hotel-hotel, rumah makan atau? Kita sih biasanya untuk sekarang ini fokus ke hotel dulu. Masuk ke hotel. Ada beberapa kafe di Makassar udah kita pegang juga. Hotel
alhamdulillah 80% kita pegang di Makassar. Hmm. Seperti itu. Itu bersama tim atau Mas Gita sendiri Sampai yang saat ini masih sendiri. sendiri? Sendiri. Wah, keren Bikin ya. foto sendiri, prepare sendiri, editing sendiri. Oke. Nggak ada kru-kru yang menemani misalnya untuk lightingnya atau apa? Kalau kru menemani sih sampai saat ini belum. Tapi berencana menerima asisten pribadi nggak, Mas? Belum juga. Oh, belum ya? Tuh, kirain berencana ya. Kita mau daftar jadi asisten pribadi. Asik. Paling tidaknya untuk bawa kamera aja deh, small listeners ya. Bawa kamera udah dibayar. Terus nanti habis foto gratis makanan lagi ya. Nah, kadang kalau bagian makan-makan itu teman-teman setelah Oh iya, oke. Ya paling tidaknya yang itu aja deh Mas Gita kalau nggak bisa jadi asisten ya. sama-sama kenyang. Oke, small listeners, masih banyak trik dari Mas Gita. Nanti juga kita pengen tahu sih Mas Gita kenapa sayang banget, sepertinya kalau dari ceritanya ini udah jatuh cinta banget dan akan terus ada di sini di dunia food photographer ini. Apakah profesi yang sebelumnya atau mungkin ada janji-janji atau mungkin ada tawaran-tawaran yang lain, profesi yang lain, kok Mas Gita nggak sempat melirik gitu ya. Nanti kita akan coba tanya Mas Gita ya. Ini, seorang food photographer, Anda juga yang mungkin udah lama berkecimpung di dunia fotografi di Kota Makassar, udah kenal banget dengan Mas Gita ya. Tadi udah sharing-sharing. Nah, kita pengen tahu nih, biasanya kalau profesi fotografer itu kadang juga selingan ya. Mungkin juga seorang entrepreneur atau mungkin kerja di kantoran ya. Kalau Mas Gita ini fokus memang untuk profesi ini ya, food photographer. Sebenarnya apa yang membuat Mas Gita percaya diri banget bahkan di tengah pandemi seperti ini ya, profesi ini bisa terus membuat saya hidup ya. Soalnya kan sekarang orang butuh makan Mas ya, itu yang utama ya. Nggak bisa munafik ya, orang butuh makan. Nah, dengan profesi seperti ini Mas Gita percaya banget ini, percaya diri banget bisa terus maju. Apa nih Mas? Oke, kita flashback dulu ya. Flashback dulu. Saya pernah kerja kantoran juga. Oke. Kurang lebih 6 tahunan, 6-7 tahun saya pernah kerja kantoran juga. Tapi saya selama kerja kantoran itu tiap hari bawa kamera. Oke. Tiap hari bawa kamera, akhirnya ya saya rasakan sendiri begitu. Ini nggak bisa ya seperti ini. Harus saya pilih salah satunya. Akhirnya saya memilih kamera ini. Fokus ke kamera. 1-2 tahun sempat vakum lagi. Setelah itu baru yakin itu, oh ya sudah harus cari duit di foto. Masuklah saya di komersial, masuklah di interior pertama kali seperti itu. Jadi dari situ akhirnya resign Mas? Akhirnya Resign ya. Gajinya udah berapa kali lipat Mas dibanding lebih kantor? Menguntungkan bagi saya, lebih menguntungkan di fotografi. Yang pertama karena waktunya ya fleksibel banget ya. Kita yang ngatur sendiri. Banyak ketemu orang-orang baru, banyak eksplor daerah baru dari fotografi sendiri. Tapi pernah dapat tawaran nggak Mas? Ini di luar dari profesi ini, misalnya, ayo kembali ke sini, misalnya kerja di sini. Oh banyak. Banyak ya Mas ya? Banyak. Tapi saya lebih memilih ke foto. Saya lebih istilahnya sudah ketemu nyamannya di foto. Jadi ya teman-teman yang di luar sana, kalau ngajak kembali mending ngobrol-ngobrol aja dah. Oke. Bahkan mungkin ketemu jodohnya di foto Mas? Dunia bukan ya? Oh di dunia lain ya Mas ya? Di dunia lain ya loh. Dunia lain. Dunia lain ya. Oke. Ini kalau kadang-kadang pertanyaan dari pemula nih Mas ya. Pemula banyak banget selain dari teknisnya buat foto seperti apa. Tadi Mas Gita juga udah bagi. Untuk yang baru pengen terjun di dunia profesi food photographer ini, semuanya udah dituangin di situ seperti Mas Gita ya, meninggalkan pekerjaan lama. Sebenarnya kalau untuk bisa survive di dunia ini, langkah awal ini sebagai pemula apa yang harus diperhatikan Mas? Oke, yang pertama nih, kalau mau masuk ke sini, portofolio itu harus banyak dulu. Bukan banyak sih, cukup lah secukupnya. Terus portofolionya jangan asal-asalan. Portofolionya berarti kita share-nya di media sosial Mas? Betul. Oke. Bisa di-share. Kalau saya kan dulu belum zaman ini. Jadi kebanyakan saya cetak. Kalau saya punya cetaknya 10R, taruh di map folder. Terus kalau ketemu klien ya saya liatin. Sekarang kan sudah bisa. Instagram. Kan, via WA gitu bisa. Nah, kalau teman-teman semua itu portofolionya ini, permantap di portofolio. Kita punya kerjaan dari awal itu di portofolio. Mau melihat
perkembangannya kita di portofolio. Mhm. Lihat foto yang pertama, lihat foto yang sekarang, lihat perbandingannya seperti apa. Mhm. Kalau rata saja, kembangin lagi, asal jangan turun. Mending rata deh daripada turun. Tapi lebih bagus lagi kalau naik. Yang ketiga, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut ya. Kuenya banyak. Kuenya banyak. Jangan pernah takut lapar maksudnya Mas Gita ya. Kuenya banyak. Pemainnya kurang. Hmm. Banyak dah. Yang ya kalau mau enak lagi ya saya kasih yang keempat ini tips. Manfaatkan teman. Manfaatkan teman ya. Manfaatkan teman. Teman buka usaha baru umpamanya kue atau apa. Sini saya fotoin. Oke. Membantu dia juga, kita dapat portofolio juga. Seperti itu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Sesimpel itu ya. Oke, jadi jangan pernah takut buat mencoba ya. Kemudian juga harus memperbanyak portofolionya dulu ya. Kalau misalnya mungkin postingannya sedikit, mungkin tanya kembali ke dirinya, apakah memang profesi ini passion saya ya, kesukaan saya ya. Mas, biasanya itu kalau seorang food photographer tidak hanya tertarik dengan dunia kulinernya, tapi hampir banyak referensi teman-teman ya. Ini sebelum kita tahu Mas Sandi Gita adalah narasumber kita ya. Kita melihat ada beberapa teman-teman food fotografi juga akhirnya membuka bisnis kuliner ya. Sebenarnya tuh seperti apa Mas melihat peluangnya? Iya, peluangnya kan sangat, yang saya bilang tadi sangat besar sekali gitu. Ada teman saya yang awalnya cuman dia buka satu tempat kuliner. Buka satu kuliner. Terus tiba-tiba dia beli kamera gitu kan, tapi nggak tahu fungsikan kameranya. Oke. Ikut workshop saya pertama, ikut workshop, sering muncul. Sekarang fitnya dia ya makanannya semua, gitu. Dia belajar sendiri, oprek sendiri. Akhirnya kalau dilihat Instagramnya hasil karyanya semua dan salut. Ada juga yang awalnya masih dibilang bukan jelek ya, nggak. Masih belum memenuhi standar lah istilahnya. Masih ada hitam-hitamnya, masih gelap-gelap kanan kiri. Tiba-tiba sekarang sering ketemu gitu, sering ngobrol apa segala macam. Nah, dia jadi salah satu influencer juga di Makassar sekarang. Oke. Salah satu food photographer juga lah yang bisa diperhitungkan di Makassar. Nah, Mas Gani, Mas Gita sendiri nih, gimana bisa terjun di dunia kuliner? Tadi udah di sounding di awal, kalau Mas Gita ini punya usaha kafe ya. Nah, kalau Mas Gita sendiri ini kenapa? Malah lebih memilih juga, akhirnya aku buka deh, selain peluangnya banyak. Kenapa memilih fotografi gitu? Kenapa memilih buka kuliner ini? Bisnis kulinernya? Oh iya, yang pertama itu sih, lucu sih. Saya sering ngopi di tempat teman. Tiba-tiba saya berpikir simpel, kok bukan saya yang buka sendiri. Tiba-tiba dari kali-kali terbuka gitu. Nah, begitu saya buka itu, saya nggak mau eksklusif. Justru apa yang di kepala saya nih, saya kan foto, suka anime juga, suka Korea juga. Oke. Sepedaan juga. Jadi semua itu saya kumpulin. Penontonnya K-pop ternyata ya. Salah satunya. Oke. Jadi semuanya saya kumpulin gitu. Makanya tempat saya itu bukan working space, tapi komunitas. Komunitas. Saya lebih mementingkan komunitas. Saya kemana-mana bisa. Saya tidak mau eksklusif. Saya ngobrol sama ini nyambung, ngobrol sama ini juga nyambung. Gitu. Nah, kalau dibandingin peluangnya nih Mas ya, banyakan di bisnis kulinernya atau foto kulinernya? Seimbang sih. Seimbang. Wah, dijumlahin berapa ya totalnya ya, small listeners ya? Secukupnya lah. Secukupnya ya. Oke, mungkin small listeners sudah ada yang terbuka pikirannya, tertarik. Tadi juga ini sambil wawancara Mas Gita, ini aku udah hitung-hitung ini kira-kira kalau udah terjun di dunia food photographer ya, ini seperti apa, kemudian peluangnya buat bisnisnya juga seperti apa ya, menginspirasi banget ya. Ini untuk teman-teman. Kalau di Makassar sendiri ada komunitas nggak Mas? Yang Mas Gani, Mas Gita sendiri mungkin buat gitu. Kalau di Makassar sendiri saya ada satu komunitas sendiri juga. Itu namanya Kelas Sore. Kelas Sore. Kelas Sore. Nah, di Kelas Sore itu tidak ada yang basic ada. Basic ada.
fotografi dasar itu ada, cuman beberapa hari. Yang kita mau kembangkan di kelas sore ini, bagaimana caranya jualan. Bukan bagaimana cara foto yang benar lagi, gimana caranya jualan. Bikin foto yang bagus, bikin foto yang enak, approach ke klien seperti apa, seperti itu. Jadi lebih disiapkan lagi untuk komersialnya. Jadi mereka kalau sudah ada portofolio nggak bingung lagi. Harus bagaimana. Semuanya di kelas sore ada. Oke, Mas, ini kan kalau berbicara masalah foto juga sesuai tema kita, bagaimana kita bisa meracik rasa ya. Ini rasanya bisa dua mungkin ya. Rasa bagaimana kita bisa senang dengan dunia fotografi ini, atau rasa juga menguntungkan klien untuk pengunjungnya bisa ikut, misalnya bisa tertarik nih dari fotonya, ada keinginan untuk membeli produknya. Ini bagaimana bisa meracik rasa melalui dibalik lensa ini, Mas? Oke, caranya yang pertama kan agak susah nih jawabnya nih, agak susah. Yang pertama, bagaimana caranya meracik rasa? Bagaimana? Disitulah pentingnya cahaya, menurut saya ya. Disitulah teman-teman pasti sudah ngerti semua kalau angle cahaya itu menentukan bagus tidaknya foto. Bagaimana caranya foto itu terlihat lebih hidup, bagaimana lebih berwarna. Simpelnya sih kelihatan enak. Kelihatan enak ya. Kelihatan enak. Itu susah loh. Orang tertarik gitu. Jangan tertarik dulu, enak dulu. Enak dulu. Oke. Enak. Kalau sudah enak pasti orang tertarik. Kelihatnya gitu enak, gitu. Pengen makan gitu ya. Itulah yang saya bilang, foto kalau bisa membuat kita berhenti, sudah benar fotonya tuh. Buka, lewat, skip. Tiba-tiba pesannya bukan yang ada di sini gitu, nasi goreng lah apalah. Tapi kalau tiba-tiba buka, ini rasanya bagaimana? Ini pakai saus apa? Itu loh. Berhasilnya satu foto tuh di situ. Nah, ini gimana bisa membuat orang yang melihat itu, pokoknya kata yang pertama itu enak ya, bukan tertarik dulu ya, pesan ya. Oke, kan dulu itu Mas kalau melihat bisnis kuliner misalnya di hotel, kalau kita pesan menu-menu itu kebanyakan di googling ya. Betul. Nah sekarang ini udah banyak memanfaatkan profesi dari food photographer ini ya. Dulu kan masih pakai fotonya orang. Fotonya orang. Nah sekarang mereka pakai fotonya sendiri. Oke, ya. Keren ya. Berarti ini untuk menu-menunya di Dua Jiwa ya. Ini foto-foto asli dari Mas Geta. Kalau di Dua Jiwa sendiri tidak. Oh enggak ya? Enggak, saya kasih kesempatan ke teman-teman untuk ayo, siapa yang mau bikin? Untuk menunya ya. Siapa yang mau foto? Oke, ini perlu dicoba ini soal seperti ya. Mas Geta, sayangnya waktu kita udah hampir habis nih ya. Mungkin konklusi deh ya, ini gambaran kesimpulan dari obrolan kita sore hari ini tentang food photography deh. Ini khusus untuk teman-teman, untuk small listeners pemula atau juga yang penikmat dari foto-foto dari food photographer ini. Oke, kalau dari saya sendiri, perbanyak portofolio. Jangan takut bikin foto. Jangan takut bikin foto. Saya ulang sekali lagi, jangan takut bikin foto. Kamera sekarang sudah digital, bukan pakai film lagi. Jadi mau berapapun, bikin foto yang bagus. Jangan takut. Apalagi ya? Sering explore. Sering explore ya. Sering explore. Jangan puas sama satu angle, jangan puas sama satu teknik, jangan puas sama satu sumber. Cari sumber. Cari terus ya. Keren ya. Berikan aplaus dulu dong buat Mas Geta yang sudah hadir. Terima kasih. Dan mudah-mudahan juga semua listener sudah terinspirasi. Kalau kurang, saya yakin memang kita merasa kurang ya. Soalnya kalau untuk belajar masalah teknis itu harus langsung tatap muka, atau enggak tatap muka juga durasi waktunya lebih panjang ya. Dan ada banyak banget item-item dari fotografer ini ya. Belum masuk di foodnya, fotografernya udah banyak ya. Jadi kalau ada yang pengen ketemu langsung sama Mas Geta, sharing lebih banyak, boleh langsung follow Instagramnya aja di Sandi_Geta ya. Atau semua juga hasil karya dari Mas Geta ada di Geta_Multimedia_Indonesia ya. Ini kalau nyari asisten Mas ya, hafal semua ya. Oke, small listeners, kita akhiri kebersamaan kita di spesial program Senin Inspirasi untuk hari ini. Jangan lupa terus saksikan untuk program ini di setiap hari Senin di jam 5 sore, tentunya bersama orang-orang yang lainnya yang gak kalah inspirasi juga ya. Kita ketemu di pekan depan, small listeners. Saya Novika Henry.
Saya Sandi kita. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sukses Sore untuk semuanya. Anda.